Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 2 yang bertemakan resiko politik dengan dosen pengampu Bapak Estu Unggul Derajat SE MEC Dev dengan anggota kelompok Diah Ayu Marweni NIM 401200032, Irfa Magfiana Zuhria NIM 401200035, Fadila Juwita Sari NIM 401200039, Faisa Nurdiantini NIM 401200041, Hafiza Nurlaili Fitria NIM 401200049, Ikhtiarul Khairiyah NIM 401200052, Ida Rohmawati NIM 401200053, Indri Devi Antika Lestari NIM 401200056, Isna Mukhlisatul Husna NIM 401200058, dan Karisma Rera Ardiana NIM 401200061. Di sini kami akan membahas tentang resiko politik. Pembahasan yang pertama yaitu definisi resiko politik. Resiko politik adalah sebuah kerugian yang diderita oleh suatu negara, industri, perusahaan, atau investor yang disebabkan karena terjadinya faktor resiko seperti perubahan situasi politik dan keputusan strategis suatu negara yang terkait dengan faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, di mana pada resiko politik ini, di mana kondisi politik akan secara signifikan dapat mempengaruhi profitabilitas pelaku usaha atau nilai yang diharapkan dari tindakan ekonomi tertentu. Dan resiko politik dapat dipahami dan dikelola dengan pandangan ke depan dan investasi yang beralasan. Istilah resiko politik ini memiliki banyak sekali arti yang sangat berbeda-beda dari waktu ke waktu, baik dari sudut pandang setiap orang. Namun, secara umumnya, resiko politik ini mengacu kepada komplikasi yang mungkin dihadapi oleh pembisnis dan pemerintah sebagai akibat dari apa yang biasanya disebut sebagai keputusan politik atau setiap perubahan politik yang mengubah hasil dan nilai yang diharapkan dari tindakan ekonomi tertentu dapat mengubah kemungkinan mencapai tujuan bisnis. Risiko politik yang dihadapi oleh perusahaan juga dapat didefinisikan sebagai sebuah risiko kerugian strategis, keuangan, atau personel bagi perusahaan dikarenakan adanya faktor non-pasar seperti kebijakan ekonomi makro dan juga sosial yang meliputi fiskal, perdagangan, moneter, investasi, industri, pendapatan, tenaga kerja, dan juga pembangunan, atau sebuah peristiwa yang berkaitan dengan ketidakstabilan politik, seperti adanya terorisme, adanya kudeta, ada perang saudara, kerusuhan, dan juga adanya pemberontakan. Adapun portofolio investor yang mungkin menghadapi kerugian finansial yang sama. Selain itu, pemerintah mungkin menghadapi komplikasi dalam kemampuan mereka untuk melaksanakan inisiatif diplomatik, militer, atau yang lainnya sebagai akibat dari sebuah risiko politik itu. Sedangkan secara historisnya dapat berfokus kepada analisis risiko politik, terutama di negara yang berkembang. Tetapi risiko tersebut juga ada di negara maju dan demokrasi liberal. Meskipun dalam manifestasi yang sangat berbeda-beda, baik dari segi waktu ke waktu dan dari segi sudut pandangnya. Istilah ini digunakan dalam sebuah artian resiko penurunan, tetapi tindakan atau perkembangan politik dapat juga menciptakan
sebuah resiko atau sebuah peluang terbalik bagi sebuah perusahaan dan juga pemerintah. Di dalam resiko politik terdapat dua tingkatan, yaitu resiko politik mikro dan makro. Yang pertama, resiko politik mikro hanya terjadi dan terfokus kepada risiko suatu industri, perusahaan, investasi, atau proyek tertentu saja. Pada risiko politik mikro ini, merupakan bagian dari risiko operasional dari perubahan lingkungan bisnis. Pada manajemen risiko politik mikro, lebih sangat sederhana daripada manajemen risiko politik makro. Pada risiko politik mikro ini dapat dikendalikan dengan cara mengubah dan juga mengalihkan investasi ke tempat dan juga bentuk yang lainnya, atau mencari mitra kerja lokal yang menguasai peraturan juga kebijakan, serta menguasai lingkungan setempat. Bila ada sebuah industri tertentu yang terkena risiko politik mikro ini, alternatif penyelesaiannya yaitu adalah mencari industri dengan tingkat risiko politik yang dapat diterima. Tingkat risiko politik yang kedua yaitu risiko makro, di mana jenis risiko politik yang dapat mempengaruhi semua bisnis yang beroperasi di suatu negara. Pada risiko politik makro ini lebih sulit dikendalikan dan juga dimitigasi, dikarenakan bila negara tujuan investasi tertimpa sebuah kejadian politik yang sangat ekstrim, seperti terjadi aksi terorisme atau pergantian kepemimpinan nasional yang mengubah kebijakan politik luar negeri, maka kejadian-kejadian tersebut hanya menyisakan investor dan juga pemodal dengan strategi keluar yang sangat terbatas. Pada risiko politik makro ini, nyaris memiliki dampak yang sama terhadap seluruh pelaku atau sebuah organisasi di suatu negara. Selain mencangkup risiko negara, risiko politik makro juga dapat bersumber dari akumulasi dan juga gabungan kejadian politik di tingkat lokal, di tingkat nasional, dan juga kawasan yang saling terikat atau kawasan yang saling terkait. Kejadian politik di tingkat lokal dapat juga merembet dan juga sangat cepat mempengaruhi pemangku-pemangku kepentingan di tingkat-tingkat makro. Pembahasan materi selanjutnya yaitu mengenai proses manajemen risiko politik. Yang pertama adalah identifikasi risiko. Jadi, pada identifikasi risiko ini, langkah yang perlu dilakukan adalah menyusun taksonomi jenis-jenis risiko politik dan faktor risiko yang berdampak pada perusahaan. Yang kedua yaitu pengukuran risiko, di mana langkah pengukuran risiko dilakukan dengan menggunakan analisis berbagai skenario risiko politik yang jenis dan faktor risikonya berasal dari hasil identifikasi dan pemetaan risiko. Yang ketiga yaitu mitigasi risiko, adalah penetapan tindak lanjut proses manajemen risiko yang telah teridentifikasi dan terukur. Yang terakhir yaitu pengendalian risiko, merupakan sebuah sistem yang efektif untuk mengeksekusi manajemen risiko politik secara aktif. Pembahasan selanjutnya yaitu bentuk-bentuk risiko politik. Bagi suatu aktivitas bisnis yang berada di suatu negara, berusaha mengamati setiap perkembangan politik yang sedang berlangsung di negara tersebut. Dan setiap aktivitas politik tersebut dianalisis dan dijadikan sebagai salah satu informasi pendukung dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi, aktivitas bisnis itu perlu dilakukannya pengamatan dalam perkembangannya, agar setiap aktivitas politik itu bisa dianalisis dan dijadikan sebagai salah satu informasi pendukung dalam setiap pengambilan keputusan tersebut. Kemudian ada beberapa bentuk umum dari risiko politik yang terjadi, yaitu yang pertama coup d'etat atau kudeta, di mana
Kudeta itu memiliki arti sebuah tindakan pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan cara ilegal dan seringkali bersifat brutal, inkonstitusional, berupa pengambil alihan kekuasaan secara paksa. Dapat diambil contoh peristiwa kudeta, yaitu pada peristiwa yang dilakukan Napoleon untuk menggulingkan Direktori pada tanggal 9 November 1799. Kemudian yang kedua yaitu demonstrasi sebagai bentuk ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah. Biasanya demonstrasi itu dilakukan karena kurang adilnya suatu kebijakan bagi masyarakat yang dilakukan atau diputuskan oleh pemerintah, sehingga akan membuat masyarakat itu merasa kurang adil dan perlu diprotes dan dikaji ulang supaya masyarakat tersebut merasakan keadilan atas kebijakan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangan sipil. Contohnya para sipil pekerja melakukan mogok kerja besar-besaran sehingga membuat roda ekonomi terhambat. Jika para pekerja itu melakukan mogok kerja secara besar-besaran dan beruntun, maka perkembangan sipil itu akan juga terhambat. Begitu pula dengan roda ekonomi akan terhambat pula. Faktor yang mempengaruhi resiko politik. Resiko politik dihitung berdasarkan 12 variabel, yaitu stabilitas pemerintahan, kondisi sosial ekonomi, profil investasi, konflik internal, konflik eksternal, korupsi, politik militer, politik agama, penegakan hukum, konflik etnis, akuntabilitas, demokrasi, dan kualitas birokrasi. 4 macam risiko politik. 1. Risiko ketidakstabilan umum, general instability risk, berkaitan ketidakpastian terhadap masa depan politik negara tujuannya, bentuknya meliputi revolusi dan agreal internal. 2. Risiko eksplorasi atau exploration risk, berkaitan dengan kemungkinan bahwa pemerintah negara tujuan yang akan mengambil tindakan tertentu atau pembatalan kontrak, eksplorasi, konvokasi, nasionalisasi maupun domestikasi untuk membatasi kepemilikan asing dan mengendalikan cabang perusahaan asing negara tujuan. Untuk membatasi kepemilikan asing dan mengendalikan cabang perusahaan asing negara tujuan. 3. Risiko operasi atau operation risk, risiko yang muncul karena adanya ketidakpastian bahwa pemerintah negara tujuan akan memaksa atau menghambat operasi bisnis perusahaan asing dalam segala aspek produksi, atau menghambat operasi bisnis perusahaan asing dalam segala aspek produksi, keuangan, dan pemasaran. 4. Risiko keuangan financial risk, kemungkinan pemerintah negara tujuan membatasi atau menghambat kemampuan cabang perusahaan asing untuk mentransfer pembayaran modal atau laba ke perusahaan induknya. Selanjutnya yaitu solusi yang dapat diterapkan dalam mengantisipasi jika timbulnya risiko politik. Itu ada 5 solusi. Yang pertama, manajer perusahaan harus selalu mengamati perkembangan dan keamanan yang berlangsung di suatu negara. Yang kedua, jika kondisi stabilitas politik yang terjadi di suatu negara diperkirakan cenderung akan memanas seperti menjelang pemilu, maka sebaiknya pihak manajer melakukan langkah antisipasi, seperti memiliki cadangan yang mencukupi.
Selanjutnya yang ketiga, memiliki cadangan dan hedging harus selalu diperhatikan. Yang keempat, menghindari penambahan penjualan pada saat kondisi perpolitikan akan memanas, seperti akan terjadinya demonstrasi, kudeta, militer, dan lain-lain. Dan yang terakhir, pihak manajer perusahaan yang melakukan kaji ulang yang mendalam jika keputusan ekspansi dilakukan pada kawasan atau daerah yang memiliki tingkat konflik yang tinggi. Ekspansi perusahaan mencakup berbagai jenis seperti pendirian kantor, cabang perusahaan, penjualan produk baru, dan lain-lainnya. Sifat dan analisis risiko politik. Risiko politik itu sendiri adalah kemungkinan yang tidak terduga bahwa investasi perusahaan asing akan dibatasi oleh kebijakan pemerintah negara tujuan. Analisis dari risiko politik sendiri ada dua, yaitu analisis politik makro, yaitu dengan meninjau keputusan besar mengenai politik yang mungkin mempengaruhi semua bisnis yang dilakukan di sebuah negara. Contohnya adalah keputusan Cina membatasi transaksi menggunakan mata uang asing. Kemudian yang kedua yaitu analisis politik mikro, yaitu diarahkan pada kebijakan dan tindakan pemerintah yang mempengaruhi sektor ekonomi tertentu atau bisnis asing secara spesifik. Contohnya yaitu kebijakan pemerintah Cina untuk berinvestasi dalam industri telekomunikasi. Kemudian ada tipe dari risiko politik. Ada dua tipe umum dari risiko politik. Yang pertama, risiko sistematis, yaitu sebuah risiko yang mengakibatkan perluasan aset. Sebagai contoh di kegiatan politik yaitu di mana hal tersebut sangat tidak mungkin untuk melindungi perusahaan dari tipe risiko tersebut. Yang kedua yaitu risiko tidak sistematis. Terkadang diartikan sebagai risiko spesifik. Risiko yang dapat mempengaruhi sebagian kecil dari aset. Sebagai contohnya yaitu sebuah berita yang dapat mempengaruhi saham seperti pemogokan dari pegawai-pegawai perusahaan. Political risk atau resiko politik adalah resiko yang terkait dengan perubahan struktur, aturan, atau kebijakan pemerintah yang dapat berdampak negatif pada pihak tertentu, seperti bisnis dan investor. Dampak tersebut dapat berupa kehilangan aset, pendapatan, investasi, atau kontrol manajerial. Tingkatan risiko politik terbagi menjadi dua, yaitu risiko politik makro. Risiko politik makro lebih sulit dikendalikan dan dimitigasi. Dan yang kedua adalah risiko politik mikro. Risiko politik mikro hanya terjadi dan terfokus pada risiko industri, perusahaan, investasi, atau proyek tertentu. Bentuk umum risiko politik. Yang pertama, sikap konsumen. Yang kedua, tindakan pemerintah. Yang ketiga, pembatasan pengiriman data. Yang keempat, mata uang yang tidak dapat diukur. Kelima, perang. Keenam, birokrasi. Dan yang ketujuh, korupsi. Penyebab risiko politik. Yang pertama, perang. Kedua, konflik internal dan eksternal. Ketiga, sengketa teritorial. Keempat, revolusi yang menyebabkan perubahan pemerintah. Kelima, serangan teroris. Strategi risiko politik. Yang pertama, strategi sebelum investasi. Penghindaran negara yang beresiko tinggi, asuransi terhadap ekspropriasi, pembatasan aliran modal, kekacauan politik, dan pendapatan bisnis, negosiasi dengan pemerintah lokal. Yang kedua, strategi sesudah investasi, operasional atau charging lokal pabrik, pengendalian atas teknologi dan transportasi, divestasi berharap maksimasi keuntungan jangka pendek, pemasaran atau menguasai pasar merek dan mengembangkan stakeholder lokal. Keuangan, mengembangkan sumber pinjaman yang beragam dan modal yang kecil.